Bunda, kembali berjumpa dengan saya, Krismi Diah Ambarwati, dalam acara Mini Parenting. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan ke dalam kehidupan pernikahan. Ayah Bunda, pernahkah mendengar istilah body shaming? Saya yakin bahwa sebagian besar dari ayah Bunda pernah mendengar istilah tersebut. Apakah dari anak-anak kita, apakah dari tetangga, dari guru, dari media sosial, ataupun dari sumber lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai body shaming yang mungkin saja sedang atau pernah dialami oleh anak-anak kita, atau juga dialami oleh ayah bunda sendiri. Apa pentingnya kita membahas hal ini? Tentunya supaya dalam praktik pengasuhan yang diberikan oleh ayah bunda tidak memuat unsur-unsur yang termasuk ke dalam body shaming. Supaya kemudian anak-anak kita tidak mengalami hal ini maupun juga tidak melakukan body shaming kepada orang lain. Selain itu, sebagai orang tua, kita dapat membantu anak-anak kita untuk menerima diri fisik mereka. Orang tua dapat membantu anak yang merasa tidak puas dengan tubuh mereka sendiri. Misalnya, anak kita mengatakan, "Bunda, mengapa kulitku hitam tidak seputih teman-temanku yang itu?" Atau anak kita mengatakan, "Ayah, mengapa aku tidak tinggi seperti kakakku?" Maka, sebagai orang tua, kita perlu membantu anak-anak kita untuk menerima diri fisik mereka apa adanya. Lalu apakah body shaming itu? Body shaming atau body shame adalah rasa malu pada tubuh kita. Rasa malu ini bisa ditimbulkan oleh karena adanya persepsi bahwa diri sendiri gagal mencapai ukuran tubuh yang sesuai dengan standar budaya, standar sosial, atau bahkan standar yang tanpa kita sadari dibuat oleh ayah bunda sendiri. Misalnya, orang tua memiliki standar bahwa anaknya tidak boleh gemuk, anaknya harus berambut lurus, hidung anaknya harus mancung, dan standar lainnya. Body shaming kemudian ditunjukkan melalui sikap atau perilaku negatif terhadap berat badan, ukuran tubuh, dan penampilan tubuh. Anak-anak yang mengalami rasa malu pada tubuh mereka sendiri atau body shaming itu akan menunjukkan ciri-ciri antara lain, mereka mengkritik penampilan sendiri, mengkritik penampilan orang lain secara langsung, dan mengkritik penampilan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Rasa malu pada tubuh sendiri pada awalnya memang diarahkan kepada diri sendiri. Perasaan ini kemudian dapat berlanjut diarahkan kepada orang lain atau body shaming pada tubuh orang lain. Dan kemudian dapat dikategorikan sebagai bentuk perundungan atau verbal bullying. Selanjutnya, ayah bunda dapat mengetahui bahwa beberapa hal ini dapat merupakan bentuk dari body shaming, yaitu komentar negatif pada ukuran tubuh atau bentuk badan yang gemuk, dalam hal ini size besar. Bentuk lain, komentar negatif pada ukuran tubuh atau bentuk badan yang kurus atau yang terlalu kurus. Bentuk body shaming yang lain adalah komentar negatif pada seseorang yang dianggap memiliki rambut berlebih di bagian tubuh seperti di lengan atau di kaki. Bentuk lainnya juga adalah komentar negatif terhadap warna kulit yang terlalu pucat atau apakah terlalu gelap. Ayah bunda, berdasarkan hasil survei, ternyata pengalaman body shaming paling banyak muncul di dalam keluarga. Dan pelakunya
juga dari anggota keluarga itu sendiri. Fakta lainnya adalah body shaming dilakukan paling banyak oleh ibu ke anak-anaknya. Setelah ibu, anggota keluarga yang sering melakukan body shaming ke anak-anak mereka adalah ayah. Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua sering melakukan body shaming kepada anak-anak mereka. Tidak hanya itu, saudara perempuan dan saudara laki-laki juga sering melakukan body shaming kepada saudara mereka juga. Ayah bunda, mengapa justru pengalaman body shaming muncul dalam keluarga? Hal ini karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dengan anak, sehingga dalam rangka pengasuhan, orang tua mungkin tanpa menyadari melakukan body shaming pada anak-anak mereka. Misalnya, dengan mengejek ukuran atau bentuk tubuh anak, membanding-bandingkan tubuh anak dengan anak yang lain. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka dapat berdampak pada kondisi psikologis anak. Selain itu, anak juga dapat meniru perilaku body shaming yang ia alami dari orang tua ke teman-temannya. Ketika orang tua mengatakan, "Ya ampun nak, hidungmu kok pesek banget." Atau, "Gigimu tonggos ya dek, tidak seperti kakak." Anak kemudian akan meniru perilaku tersebut dan mengejek temannya yang ia anggap memiliki penampilan tubuh yang kurang. Perilaku anak mengejek temannya ini, jika dilakukan terus-menerus dan memunculkan perasaan negatif pada teman yang diejek, maka termasuk ke dalam kategori perundungan atau bullying secara verbal. Lalu apa saja dampak dari body shaming, ayah bunda? Antara lain, body shaming memunculkan emosi negatif pada anak. Misalnya, anak merasa tertekan, anak merasa down, anak malu, anak merasa marah dan sakit hati. Body shaming juga memicu gambaran diri yang buruk. Anak menjadi tidak nyaman dengan diri sendiri oleh karena tubuhnya. Karena gambaran diri yang buruk, anak kemudian tidak percaya diri dan bahkan menyalahkan diri sendiri oleh karena tubuhnya. Dampak lain adalah anak dapat menarik diri dari lingkungannya, membatasi pergaulan dengan teman-teman karena takut mendapatkan perlakuan body shaming. Ayah bunda, ternyata perlakuan body shaming membawa dampak negatif bagi anak-anak kita. Selanjutnya, bagaimanakah kita sebagai orang tua dapat melakukan pencegahan supaya body shaming tidak terjadi di keluarga kita? Hal yang bisa kita lakukan adalah orang tua dapat lebih mawas diri terhadap setiap kata, setiap kalimat yang akan disampaikan ke anak. Selain itu, orang tua dapat menerima dan mengapresiasi kondisi anak apa adanya mereka. Orang tua juga dapat mengajarkan body positivity pada anak. Dalam hal ini, bahwa setiap manusia diciptakan baik adanya, termasuk juga tubuh manusia. Hal lain adalah orang tua dapat mempelajari perilaku sehat untuk diterapkan kepada anak. Misalnya, jika anak ternyata memiliki berat badan berlebih, maka orang tua dapat melakukan kegiatan olahraga bersama dengan anak. Ayah bunda, marilah kita sebagai orang tua terus belajar untuk menerima dan mengapresiasi kondisi anak-anak kita, termasuk bentuk tubuh yang mereka miliki. Dengan demikian, kita mengajarkan kepada mereka supaya dapat menerima dan mencintai diri mereka sendiri. Terima kasih.